Duduk siap. Sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai, bersalam. Baik, untuk berikutnya adalah Bapak akan memeriksa kerapian kalian ya. Jadi kita mengacu kepada dunia industri bahwa tidak ada satu garis pun yang terlewatkan. Makanya di sini belajarnya mejanya juga harus rapi. Untuk Ananda Purnomo silakan di mejanya diluruskan dulu. Ini Alwi juga diluruskan mejanya supaya rapi semua. Tidak ada sampah-sampah ya. Yang berikutnya adalah Bapak akan memeriksa kehadiran kalian ya. Di sini Bapak rasa hadir semua ya. Apa ada yang tidak hadir? Ada. Tidak ada hadir ya. Baik semuanya hadir ya. Oke. Nah untuk berikutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita semua sebagai warga negara yang baik, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Untuk menambah semangat kita, bagaimana Bapak yang menunjukkan satunya adalah Garuda Pancasila ya. Yang samanya semangat. Iya. Untuk itu saya akan menunjuk salah satu dari kalian sebagai dirijen atau kondekturnya ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah untuk berikutnya adalah kita masuk ke pembelajaran kita di pagi hari ini ya. Untuk itu kita akan flashback dulu pelajaran kita pada akhir minggu kemarin yang sudah kita pelajari. Itu kalau tidak salah kita mempelajari tentang apa, ada yang ingat tidak Bapak sebelumnya yang minggu kemarin? Ya? Pengoperasian handle pada mesin bubut. Ya mantap. Puji ingat ya, jadi dia memorinya bagus. Nah, sekarang kita teruskan ke tahap berikutnya adalah tentang perhitungannya, yaitu parameter tentang perhitungan pada mesin bubut. Ada yang tahu itu maksud tadi yang mengatakan parameter itu di sini? Ya? Parameter adalah dasar perhitungan, rumus dan tabel-tabel yang mendasari teknik proses pemotongan atau penilaian mesin Itu bubut. bagus. Caca dapat menjawab. Jadi kalau boleh tahu Caca dari mana itu? Dari internet, buku atau dari buku? Oke, untuk dari yang sempat diterangkan oleh Caca, ini ada alur pembelajaran parameter pembelajaran teknik mesin bubut. Ini kita klik saja ya untuk slideshow-nya. Menganalisis kecepatan putar mesin bubut untuk berbagai kecepatan potong bahan. Nah, ini setelah kegiatan belajar ini diharapkan peserta didik dapat mengkonsepkan parameter pemotongan dengan teliti dan percaya diri. Kemudian nomor berikutnya adalah menghitung kecepatan putar mesin bubut secara teliti, bertanggung jawab dan percaya diri untuk berbagai kecepatan bahan potong. Nomor 3, menghitung kecepatan pemakaran mesin bubut secara teliti, percaya diri dan bertanggung jawab untuk berbagai kecepatan bahan potong. Nah ini tadi yang dijelaskan oleh rekan kalian ya. Pengertiannya adalah untuk parameter pemotongan
adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi atau teknik proses pemotongan atau penyainan pada mesin bubut. Ini sesuatu yang mendasar yang harus kalian kuasai, yaitu rumus berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel. Dimana kalau umpamanya kita bertolak ketika mungkin kalian kelas 3 ya, kelas 3 itu kalian sudah mungkin sudah PKL semua ya. Ketika di PKL kemungkinan kalian bekerja di suatu bengkel bubut atau apa, kemudian kalian melihat si tukang bubutnya atau pekerja di sana, kemudian kalian melihat kok ini tidak menggunakan perhitungan-perhitungan atau tidak menggunakan apa namanya potretan-potretan, beda dengan kalian ketika ada di kelas. Mungkin kalian dengan menggunakan tabel, tahu bahan apa yang akan kalian bubut, kemudian menggunakan pisau apa yang akan kalian gunakan pada proses pembubutan. Tetapi ketika kalian praktek di kerja lapangan, ketika di bengkel, kalian melihat mesin bubut asal bekerja. Dia ketika melihat benda kerja yang dipesan atau digambarkan atau diharapkan oleh si pelanggan, dia langsung bekerja tanpa menghitung tadi yang namanya parameter pemesinan bubut. Ada pertanyaan seperti ini, Pak, bisa tidak Pak bekerja dengan seperti itu? Mereka bekerja atas dasar apa namanya? Atas dasar apa? Pengalaman. Ada yang bilang adalah pengalaman itu guru yang paling berharga. Tetapi kalau dibandingkan dengan kalian dibandingkan dengan tukang bubut dan pelajar itu yang kalian harus tahu adalah mengetahui di antara dari parameter-parameter perhitungan, rumus, dan tabel-tabel. Kalau dibalik lagi, Pak, apakah tukang mesin bubut tahu parameter-parameter pemesiran atau pemotongan yang ada di mesin bubut? Jawabannya adalah tahu. Tapi tahunya tidak seperti kalian. Mereka tahunya adalah seperti apa namanya, ilmu hitung langsung tepat guna ya. Jadi tanpa menghitung pun mereka sudah tahu atau berpengalaman. Tapi beda dengan kalian harus menghitung, menganalisis bahan apa yang digunakan, part apa yang digunakan. Itulah perbedaan antara kalian dengan yang di bengkel ya. Nah, ini ada beberapa parameter yang harus kalian ketahui. Di antaranya adalah cutting speed atau CS, kemudian putaran mesin, kemudian kecepatan pemakanan. Ini ada 3 parameter yang wajib kalian ketahui untuk pengoperasian atau perhitungan pada mesin bubut. Nah, ini untuk rumusnya, untuk parameter kecepatan mesin bubut. Ini ada CS sama dengan P dikali D dikali N dibagi dengan 100, di mana PC adalah kecepatan potong atau velocity cutting ya. Ada sebutan PC, ada PC dan CS atau cutting speed. Kemudian ada N itu dia mewakilkan kecepatan total mesin, satuannya adalah RPM atau revolution per minute. Kemudian ada D sini D besar ya, bisa diperhatikan ada D besar dan ada D kecil. Kalau ini D besar, ini D itu mewakili diameter, satuannya adalah milimeter. Kemudian ini dalam satuan milimeter itu perbandingan. Silahkan disimak videonya. Nah, ini untuk posisi kaliannya dengan bubut ya. Mata pelajarannya adalah teknik pemesinan. Ini pemahami ya, membaca bukan bapak.
Sama seperti yang dari pertama ya. Atau cutting skip. Nah, ini adalah tabel-tabel di mana nanti jika berbeda bahan, nantinya berbeda juga untuk pahat bubut yang kalian nanti gunakan ya. Dimana ini ada di antaranya ada baja, kemudian ada besi tuang atau kas iron, ada perunggu, ada tembaga, ada kuningan, dan yang paling lunak itu adalah aluminium di antara bahan-bahan yang ada di tabel ini ya. Jadi ada tabel yang di video ini. Jadi bahan juga akan menentukan pahat mana yang nantinya akan berada. Kita beralih ke kecepatan putar mesin bubut atau revolution per minute. Singkatnya adalah RPM. Oke, untuk melanjutkan PPT Bapak tadi yang sempat terpotong dengan kita menyaksikan video ya, kita teruskan lagi untuk menghitung kecepatan potong dan pendekatan bahan. Tadi Bapak juga sudah menerangkan kalian satu bahan dan bahan yang lainnya berbeda. Tadi ada yang paling keras itu di tabel itu ada baja, dan yang paling lunak itu ada aluminium. Jadi tadi korelasinya ke kecepatan potong dan pendekatan bahan. Nah, ini dimana PC itu adalah kecepatan potong, satuannya adalah meter per menit, kemudian M putaran mesin, RPM atau revolution per menit. Baja lunak berdiameter 62 mm akan diukur dengan kecepatan potong atau CS 25 meter per menit. Pertanyaannya adalah berapa besar putaran mesin? Jawabannya kita bisa memakai diketahui atau secara langsung karena nilai-nilainya sudah ada ya. Kita langsung masukkan saja. Masukan rumusnya adalah yang kita tanyakan itu putaran mesin. Tadi kita sudah mengetahui putaran mesin itu N sama dengan 1000 dikali CS dibagi dengan P dikali D. Kita masukkan 1000 dikali 25 untuk kecepatan potongnya, dan P konstanta 314 dikali dengan diameternya sebesar 62 mm ya. Ini bisa langsung kita bagikan 1000 dikali 25 dan 314 dikali 62, hasilnya adalah 128,415
RIM. Ini sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya Pak. Ada ya? Ya Pak. Silakan ada. Baik Pak, ini bertanya. Pak, bagaimana cara mencari diameter? Oh, diameter. Iya, Pak. Silakan. Bagus sekali pertanyaannya ya. Kadang guru itu memberi pertanyaan cepat ya, high pada tingkat skill. Jadi mana tingkat pemikiran anak itu diharapkan dia berpikir lebih tinggi lagi. Dimana ketika guru itu memberi soal pada siswanya, contoh di dalam suatu benda ya, mungkin ini pertanyaannya ke benda bulat kalau diameter ya. Diameter itu ada panjang Pak, ada panjang, kemudian ada jari-jari, nah ya, ada panjang dan jari-jari. Sedangkan ditanyakan diameter Pak. Nah ini kalian suka bingung, berapakah diameter benda tersebut ya? Mungkin itu ya yang ditanyakan oleh Ade sebagai pahlawan, mungkin temannya yang mau bertanya kan diwakilkan dengan oleh Ade ya. Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali Ade. Kalau kita ditanya untuk pertanyaan seperti itu dan udah ada contoh soalnya, biasanya berbentuk gambar ya Ade ya. Itu ada panjangnya umpamanya diwakilkan huruf L panjang. Kemudian diameternya tidak ada Pak. Adanya cuma satu Pak petunjuknya R ya. Di sini ditanyakannya jari-jari. Bagaimana cara mencarinya? Seperti kita ketahui ada bahwa diameter itu adalah setengahnya daripada jari-jari. Kalau jari-jarinya sudah diketahui, maka jari-jari tinggal kalian kali 2 ya. Maka itu sudah mewakilkan atau terjawab pertanyaan Ade ya, bahwa jari-jari itu adalah dikali 2 itu hasilnya ada ya. Diameter. Ya Ade ya. Itu mungkin pertanyaannya dijawabnya jari-jari berarti 2 kali jari-jari sama dengan diameter. Paham ya Ade ya? Ada lagi? Apa? Ada ya? Ya, Gimana cara menentukan P? P itu mungkin ini ya. Tadi kamu melihat di pertanyaan sebelumnya ya. Kita bisa dulu. Nah ini di sini ada P. Nah ini ya. Mungkin tadi kamu melihat videonya, kemudian langsung tersirat bagaimana itu P. Sedangkan P itu tidak ada di contohnya atau di petunjuk soalnya itu tidak ada P. Sebenarnya kalau kita flashback ke pelajaran matematika, kalian SD atau kelas 1, kelas 2, itu biasanya P itu didapat dari konstanta. Biasanya benda-benda yang berbentuk diameter pasti menggunakan P. Itu konstantanya itu berasal dari 22/7 sama dengan 3,14. Jadi P itu sebenarnya adalah konstanta ya. Jadi ketetapan. Di setiap benda yang berbentuk bulat pasti dia menggunakan yang namanya konstanta atau rumus yang disertakan dengan lambang P. Ini maksudnya adalah ketetapan, adanya adalah tetap. Baik itu di Indonesia, di Amerika atau di Arab, sama semuanya kita mau ya. Itu ya. Ada lagi? Cukup ya. Bisa kalian sekarang itu kalian untuk membagi kelompok dulu. Nanti ditambah dengan soal yang di PPT, ditambah dengan LKPD. Jadi nanti kalian membentuk kelompok dulu. Kalau kita lihat anggotanya ini bisa kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi silakan. Ini nanti diisi oleh kalian sesuai dengan petunjuknya di sini ya. Ini sekalian kan tentang parameter komersial dulu, biasanya ada pemotongan, kemudian ada lagi putaran kecepatan putaran sirkuit, kemudian ada kecepatan pemakanan ya. Ada 3 parameter yang harus kalian selesaikan. Nah nanti ini kelompok yang sepertinya sudah sama. Kita di sini
Ini kita karena ini berbasis artifact atau teknologi pedagogik and knowledge content. Jadi kalian ini diharapkan bisa menggunakan media yang kalian miliki. Tadi diantaranya penggunaan HP ya. Ya, boleh dicari di internet ya, ataupun dilihat di papan juga bisa. Untuk voting speed, ada total mesin dan cepat pemahaman. Ya, semuanya bekerja diskusi, nanti biar ketemu jawabannya seperti apa. Akan ada perbedaan nanti ketika kalian mengerjakan sesuatu ya, walaupun rumusnya sama, jadi nanti pemikiran orang yang berbeda ya. Nanti akan diskusi bagaimana ini solusi yang akan kalian capai. Walaupun rumusnya sudah benar, hitungnya sudah benar, tapi tentunya setiap orang akan menghasilkan sesuatu yang berbeda ya. Silakan bagaimana ini buat kamu rumus-rumusnya bagus. Ada siapa namanya? Hendra ya, Sunarto ya. Jadi silakan dibacakan, nanti akan setelah ini akan ada diskusi. Langsung itu saja ya. Kelompok saya minta per kelompoknya saya minta satu untuk mewakilkan di antara kelompok-kelompoknya. Saya minta dua saja di antara kalian ini. Saya minta untuk kelompok satu diwakilkan oleh teman kita Ananda Caca ya, untuk silakan untuk mempresentasikan hasil. Ananda Ade, silakan untuk mempresentasikan hasil tadi yang kalian apa namanya buat tadi ya. Silakan yang kalian hitung tadi. Silakan Ade. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1. Untuk jawabannya yaitu yang pertama, CS sama dengan P kali diameter kali N. Terus per 1000. Yang mana P-nya itu 3,14, D-nya itu 30 dan N-nya itu ditulisan aja ya biar namanya jelas ya. Di papan biar namanya jelas. Silakan. CS sama dengan berarti kali D kali N per 1000, yang mana P-nya itu 3,14, D-nya itu 30 dan N-nya itu 70 per 1000. Jadi hasilnya itu 6,594. Terus untuk N, CS kali 1000 per N kali D. CS-nya itu 6,594 kali 1000. Satuannya jangan lupa ya. N-nya itu 70 dan D-nya itu 30. Maka hasilnya itu 3,14. Oke, mungkin hanya itu saja ya. Oke, untuk hasil presentasi dari kelompok 1, saya harap ada feedback dari teman-temannya ya untuk saling bertanya. Mungkin dari kelompok 2 ini ada yang bisa ke depan saja. Bisa ke depan. CS itu didapat dari mana? Kan pada soal tidak ada. Nah, ini untuk kelompoknya boleh bergotong royong ya untuk saling melengkapi hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Saya menjawab. Pak, boleh baca. Waalaikumsalam. Nama saya Destia Salsabila, itu menjawab buat pertanyaan Sunarto. CS didapat dari tabel macam-macam itu dikali 1000 dibagi 3,14, hasilnya
327,070. N-nya adalah Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan beralih ke asesmen yang berikutnya berupa kuisis ya. Kuisis nanti akan saya sampaikan. Untuk itu nanti kalian mengisi kuisisnya, nanti otomatis akan masuk ke laptop saya dan itu sebagai penilaian untuk kalian di pelajaran hari ini ya tadi. Silakan. Kodenya sudah terkomplikkan, tinggal kalian masuk. Masuk semua ya, Be, ya? Masuk. Oke, untuk kuisisnya sudah saya milihnya sudah masuk. Saya akan menanyakan ke semua peserta di sini ya. Untuk Saudara Ato, bagaimana untuk pembelajaran di hari ini Tok? Menyenangkan atau bagaimana Tok menurut Saudara? Silakan Tok. Silakan Tok. Menurut saya sangat menyenangkan dan seru, Pak. Dulu ya, jadi bisa berkolaborasi dengan teman, bisa saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran ya. Kemudian ada lagi yang menambahkan? Adek, silakan Adek. Baik, Bapak izin menambahkan untuk materi kali ini sangat menyenangkan dan juga saya lebih tahu apa itu parameter dan juga cara untuk menghitung kecepatan dan juga permukaan waktu pemakanan dan juga pada proses pembukutan. Dapat. Itu ya, jadi dapat mengetahui parameter tersebut yang lebih menyenangkan ya. Jadi beda dengan pelajaran-pelajaran yang terdahulu yang monoton ya. Nah, baiklah untuk pertemuan kali ini cukup untuk pelajaran parameter untuk perhitungan tersebut. Nanti di kemudian hari kita akan meningkat yang dari tadinya parameter perhitungan tersebut. Nanti kita akan mencobanya untuk dipraktekkan. Nah, tadi yang teori kamu menghitung panjang ataupun pemakanannya ya, dari mulai cutting speed, kemudian langkahnya, kemudian dari diameter berapa tadi 20 sampai dengan 30 ya. Nanti kita akan implementasikan kepada ruang bengkel. Kita akan masuk untuk praktikum. Ya, begitu. Tadi kita awali dengan doa ya. Kita tutup juga dengan doa. Saya minta untuk ketua kelasnya memimpin doa supaya kita berkah ya, mencari berkah ya. Untuk KM-nya Ananda Adek, silakan dipimpin doanya. Duduk siap, Kak. Sebelum pulang, baca hamdalah. Selesai, bersalam. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.